Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul Effendi Marpaung. Saya calon guru penggerak asal dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Namun, tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Yang kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang dapat mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Adapun yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah: yang pertama, menjadi teladan bagi siswa dengan memberi contoh-contoh yang baik. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa untuk bersama-sama dalam membimbing siswa tersebut, karena pendidikan budi pekerti yang pertama didapatkan dari lingkungan keluarga. Budi pekerti juga merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berkeperimanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Dan yang terakhir, menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendidikan dan pendekatan yang baik serta holistik. 4. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah Anda terapkan? Dari beberapa konsep Ki Hajar Dewantara yang sudah pernah saya terapkan kepada siswa adalah: yang pertama, berusaha menanamkan budi pekerti dan nilai-nilai luhur yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami bahwa secara kodrat setiap anak itu unik. Yang ketiga, berusaha menggali minat dan bakat siswa serta bagaimana gaya belajar siswa tersebut. Dan yang keempat, membuat media belajar yang menarik. Saya akan membuat dan memberikan stimulus untuk mempelajari materi yang menarik juga dan dekat dengan lingkungan siswa. Saya akan memberikan ruang untuk siswa berdiskusi dan mengeluarkan pendapat.
Konsep pemikiran tersebut saya terapkan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling.